Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan diskusi kita pada mata kuliah ekonomi makro pada hari ini. Salat serta salam tak lupa pula kita peruntukkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat sekarang. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu materi tentang biaya produksi dan penerimaan. Perkenalkan, nama saya Rahmi, NIM 90500120121 sebagai pemateri pertama. Biaya produksi. Kata produksi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu production. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil atau penghasilan. Di samping itu, terdapat dua makna lain dari kata produksi, yaitu hasil dan pembuatan. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Untuk analisis biaya produksi, perlu diperhatikan dua jangka waktu, yaitu jangka panjang dan jangka pendek. Di dalam jangka panjang, semua faktor produksi dapat mengalami perubahan, sedangkan pada jangka pendek, sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat dirubah. Dari beberapa pengertian menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa production cost atau biaya produksi adalah ongkos produksi yang dikorbankan oleh suatu perusahaan untuk menghasilkan suatu barang jadi, hingga barang tersebut masuk ke dalam pasar untuk didistribusikan atau dijual. Ada juga yang menyebutkan bahwa biaya produksi adalah akumulasi biaya yang diperlukan dalam proses produksi yang mencakup biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian macam-macam biaya produksi. Biaya produksi terdiri dari dua, yaitu biaya produksi jangka pendek dan biaya produksi jangka panjang. Di mana biaya produksi jangka pendek adalah periode waktu di mana produsen tidak dapat merubah kuantitas input yang digunakan, bisa ukuran hari, minggu, bulan, dan sebagainya. Kemudian biaya produksi jangka panjang. Biaya produksi jangka panjang memungkinkan produsen untuk mengubah jumlah semua input yang digunakan sehingga tidak ada input tetap. Produsen dapat menambah semua faktor produksi yang digunakannya sehingga tidak ada perbedaan antara biaya tetap dan variabel. Nama saya Andi Rizpini Belanda, NIM 905001201114. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kurva biaya produksi. Kurva biaya produksi adalah kurva yang menunjukkan antara jumlah biaya produksi yang dipergunakan dan jumlah biaya yang dihasilkan. Pada umumnya, biaya produksi ditunjukkan oleh sumbu vertikal dan jumlah produk oleh sumbu horizontal. Kurva ini biasa diperoleh dengan diketahuinya kurva produk total dan harga-harga per unit input yang digunakan. Penerimaan atau revenues. Produk yang dihasilkan perusahaan akan dijual ke pasar agar dapat dibeli oleh konsumen. Hasil penjualan disebut sebagai total penerimaan atau total revenues atau TR, sama dengan quantity kali price. Total penerimaan akan naik apabila jumlah barang yang terjual naik, harga tidak berubah. Yang kedua, jumlah barang yang terjual tetap tetapi harga naik. Yang ketiga, jumlah barang yang terjual maupun harga keduanya naik. Saya Muhammad Akbar dengan NIM 905001296. Saya akan melanjutkan materi yang dibacakan tadi, yaitu keuntungan maksimum. Untuk menentukan tingkat
input yang memberikan keuntungan maksimum. Berikut ini akan dibahas untuk kasus kurva permintaan menurun dan kurva permintaan horizontal. Yang pertama, kurva permintaan menurun. Untuk analisis keuntungan ini diperlukan data tentang Q, PQ, dan TC. Dengan diketahuinya data ini dapat dihitung besarnya TR, AR, MR, MC, dan AC. Yang penting untuk menentukan posisi keuntungan maksimum atau dikenal juga dengan posisi equilibrium. Yang kedua, kurva permintaan horizontal. Syarat dicapainya keuntungan maksimum sama seperti pada kasus pertama, yaitu pada saat MR sama dengan MC, tetapi karena pada kasus 2 kurva permintaan D sama dengan AR sama dengan PQ, maka syarat dicapainya keuntungan maksimum menjadi MR sama dengan MC sama dengan PQ sama dengan D. Efisiensi produksi dan skala ekonomi. Dalam skala ekonomi, suatu sistem produksi dikatakan lebih efisien bila memenuhi salah satu dari kriteria. Yang pertama, minimalisasi untuk memproduksi nilai yang sama. Yang kedua, maksimalisasi biaya untuk memproduksi jumlah yang sama. Perkenalkan, nama saya Widianti, NIM 90500120105. Akan membacakan materi selanjutnya, yaitu perspektif Islam terhadap biaya produksi. Al-Quran dan hadis memberikan arahan tentang prinsip produksi seperti 1. Tugas manusia di muka bumi sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalannya. Yang kedua, Islam selalu mendorong kemajuan di bidang produksi melalui penelitian, eksperimen, dan perhitungan dalam proses pengembangan produksi. Yang ketiga, teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Yang keempat, dalam berinovasi dan bereksperimen, prinsip Islam menyukai kemudahan, menghindari mudarat, dan memaksimalkan manfaat. Adapun kaidah-kaidah dalam berproduksi yaitu 1. Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi. Yang kedua, mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian dan ketersediaan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Yang keempat, produksi Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental, dan fisik. Sekian materi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.